Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita pakai raw socket itu kita lihat si server ini standby dengan satu open socket, kemudian klien juga open, tapi untuk connect ke socket yang dibuka oleh server. Nah, kemudian pesan dikirim antara klien dan server ngirim balik ke klien dan seterusnya. Nah, pesan ini biasanya pesan-pesan yang dikirim dengan kode ASCII atau kalau sekarang ya model pakai UTF. Nah, tentu tidak harus ASCII, tidak harus UTF karena socket programming ini memfasilitasi komunikasi data, pengiriman data dengan format apa saja termasuk format binary gitu. Jadi kalau kita misalnya nanti mendiskusikan protokol yang digunakan di beberapa sistem IoT itu kan pakai MQTT. MQTT itu memfasilitasi komunikasi dengan data yang binary, sehingga kalau misalnya katakan kita mengirimkan angka 127 misalnya, ini kalau dengan kode ASCII atau UTF itu memerlukan 3 byte, tetapi kalau kita menggunakan MQTT kita bisa manfaatkan mode binary-nya sehingga ini bisa terkirim cukup 1 byte saja, karena kalau angkanya tidak melebihi 255 di antara integer 0 sampai 255 misalnya, itu cukup 1 byte data. Jadi kira-kira gitu. Nah, dan ini lebih fleksibel. Tapi untuk kemudahan dan sekian tahun yang lalu dirancang apa yang dikenal dengan HTML, Hypertext Markup Language. Ini yang kemudian belakangan menjadi sedemikian populernya sehingga semua orang mengembangkan sistem-sistem informasi itu menggunakan HTML. Mengapa populer? Karena awalnya ya karena kliennya tidak harus dibuat secara khusus. Kita bisa memanfaatkan klien yang dikenal sebagai web browser itu sebagai sistem aplikasi di sisi klien untuk mengakses service yang disediakan di server. Nah, ketika kita mencoba raw socket kemarin, komunikasi antara klien dan server, baik klien maupun server harus kita program secara khusus, baik komunikasinya maupun user interface-nya. Nah, kalau kita menggunakan HTML, Hypertext Markup Language, itu programming hanya dilakukan di sisi server saja. Meskipun setiap kali kita melakukan programming di sisi server ada dua bagian yang harus diprogram. Yang pertama itu bagian yang terkait dengan jadi di server HTML-nya ini ada 2 porsi. Yang satu ini pengolahan datanya, pengolahan data di sisi servernya, dan ada bagian dari server yang melakukan programming untuk penampilan data. Dan tentu saja penampilan data berikut nanti kalau kita terima data dari klien juga untuk keperluan data entry-nya ya. Jadi ada 2 bagian, jadi pengolahan data dan penampilan data. Nah, 2 bagian ini terprogram di server. Nah, biasanya yang belakangan ini kita lakukan itu kita melakukan programmingnya itu dengan bahasa pemrograman yang bersifat interpreter gitu ya. Ada bedanya ya, pemrograman itu ada yang interpreter, ada yang dikompil gitu. Tapi kalau kita memanfaatkan prosesornya itu sebagai interpreter, diinterpretasikan on the fly gitu istilahnya. Jadi pada saat kita ketikkan programnya itu langsung bisa dieksekusi
itulah kadang-kadang kita sering mendapati istilah live coding. Jadi sistemnya itu live, sudah digunakan oleh para usernya, sudah banyak menggunakan sistem itu, tapi oleh si pengelola itu kadang dilakukan coding sambil jalan. Sambil jalan itu mungkin istilah bahasa Inggrisnya on the fly, gitu. Sambil jalan itu di coding gitu. Misalnya katakan ada tampilan kurang cantik gitu ya dipercantik gitu. Mungkin backgroundnya terlalu menyolok, di softkan, itu langsung dikodingkan di bagian di sini penampilan itu. Bahkan di bagian pengolah data pun juga sering dilakukan live coding, dalam arti data yang diolah kadang itu memberi hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya kita ingin tampil sebagai pie chart gitu, tapi kemudian di awalnya itu tampilnya sebagai grafik block. Nah, tentu mengubah dari grafik block ke pie chart itu di dalam codingnya tidak rumit. Itu hanya mengubah saja parameter dari katakan bar chart gitu, bar menjadi pie chart, yang cuma mengubah parameter itu. Nah, kadang juga tergantung sistem library yang digunakan, parameternya bisa saja menggunakan kata gitu, bar chart atau pie chart atau spider web chart dan semacamnya itu, tapi bisa juga dengan dikodekan, jadi dengan angka 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ini ada dua untung ruginya gitu ya. Kalau kita dikodekan dengan teks langsung, itu kan kita bisa membaca di programnya secara langsung. Tapi kalau dikodekan dengan angka, ya kita harus hafal angka-angka itu untuk keperluan apa, atau kalau kita tidak hafal ya kita membuka catatan untuk melakukan itu. Jadi ini perbedaannya antara programming dengan raw socket dan programming dengan HTML. Semua di server. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam pemrograman jaringan di piranti bergerak. Kalau kita punya piranti bergerak, tablet atau smartphone gitu, smartphone ya apa saja, itu pertama kita sudah meyakini bahwa tablet ini punya aplikasi, selalu dilengkapi dengan aplikasi web browser. Sehingga kalau kita nanti melakukan programnya di sisi server dengan model web programming, maka sembarang klien bisa digunakan, sembarang mobile device bisa digunakan. Nah, tetapi tentu kita harus ingat bahwa mobile device itu penggunaannya tidak seperti PC, desktop atau notebook dan semacamnya. Artinya kadang kita bawa mobile device kita itu dalam posisi potret, misalnya dalam posisi potret atau dalam posisi namanya apa, landscape mendatar atau tegak. Ini juga sangat-sangat berbeda. Nanti pemrograman user interface-nya akan diperlukan satu trik untuk mengenali apakah browsernya itu dalam posisi tegak atau dalam posisi mendatar, di posisi potret atau posisi landscape. Kemudian dari server, pertama kan server akan mendeteksi, melakukan probing untuk melihat apakah dia landscape atau potret.
Nah, kemudian nanti ingat tadi ada dua sisi program di server yang olah data dan olah user interface. User interface-nya akan mendapati dua kondisi ini, landscape atau protect, dan kemudian menyesuaikan. Ada banyak hal yang menjadi rumit ketika kita menggunakan desktop atau notebook dan sebagainya. Kita sudah tahu bahwa luasan dari layar itu ya kurang lebih sama lah gitu ya. Mungkin resolusinya bisa berbeda, bisa katakan 800 kali 600 atau 1024 kali 768 atau 1380 kali 768 atau mungkin bahkan untuk smartphone yang seperti ini, meskipun layarnya lebih kecil, resolusinya itu jauh lebih besar. Ini mungkin 900 kali 1800 semacam itu. Nah, itu membuat kita melakukan programmingnya di sisi user interface ini sedikit lebih rumit. Nah, tetapi nanti belakangan kita bisa mencari library-nya, kita mencari tag-tagnya untuk bisa mengelola itu secara otomatis. Karena nanti kita bicara tentang size itu. Jadi size-nya ini yang kita bicarakan, kalau dulu dengan device yang lama kita bicara size ini dengan resolusi piksel, sekian kali sekian piksel. Jadi kita bisa tahu persis, misalnya satu huruf itu katakan 5 kali 12 piksel, atau ada juga 5 kali 7 piksel ya, semacam itu. Jadi kita kenali ukuran huruf itu dari piksel yang digunakan. Tetapi untuk resolusi screen yang sekarang yang sangat rapat, kita tidak menggunakan pixel size, tetapi mungkin dengan katakan poin, biasanya 12 poin atau 14 poin dan sebagainya. Nanti browsernya akan aplikasi browser akan menyesuaikan sekian poin itu di sini. Tapi ya tidak selalu gitu ya. Bagian tersulit di dalam pemrograman server untuk mobile device itu adalah mendeteksi kemampuan dari web browsernya, mendeteksi kemampuan screen dari web browsernya untuk bisa menampilkan sesuai dengan ukuran yang nyaman bagi pengguna. Dari pengguna. Oke. Jadi itu yang sebagai pengantarnya dulu. Nanti berikutnya kita akan memasuki yang sisi codingnya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana masih ada satu bab lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama tadi ya, masalah screen, orientasi dari potret atau landscape. Ada kemungkinan kedua itu sizingnya, dia itu tidak sekedar membaca resolusinya tapi juga membaca physical size-nya, sehingga nanti bisa dikirim kode yang sama. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Di sisi server itu ada dua kode. Nah, kodenya ini agak menarik. Menariknya begini. Untuk pemrosesan data ini dan user interface-nya ya, pemrosesan data dan pemrosesan user interface-nya itu biasanya kita pakai language tertentu. Yang kita coba kemarin sudah kita pakai Python misalnya. Selain Python, itu yang populer sebelumnya itu namanya PHP. Mungkin sebelum PHP saya sebagai orang kuno gitu akan melakukan programming dengan Perl dan seterusnya. Jadi ini Perl, PHP, mungkin Python, mungkin nanti saudara akan kenal dengan namanya Ruby, atau bahkan yang aneh-aneh itu seperti Haskell, Scheme dan sebagainya. Itu semuanya punya library di mana kita bisa
mengkodekan komunikasi data dalam HTML. Nah, persoalannya adalah untuk menampilkan informasi di screen itu kita membutuhkan bahasa pemrograman lain yang menggunakan bahasa pemrograman. Ini juga termasuk Java ya. Java juga bisa dipakai untuk program server. Nah, yang menarik itu adalah bahwa untuk menampilkan sesuatu di screen ini kita juga memasok program. Jadi yang kita kirimkan ke browser itu pertama adalah teksnya, teks dari tampilan browser itu dalam HTML tadi itu, hypertext markup language. Nah, di dalam hypertext markup language itu ada beberapa komponen yang terkait dengan setting ukuran font, setting jenis fontnya, mau Arial atau Times New Roman dan sebagainya. Ada setting yang terkait dengan tadi resolusi size-nya, ada setting dengan warna dan sebagainya. Semuanya itu bisa dikodekan dengan HTML. Nah, di luar itu ada hal-hal yang kadang kita menginginkan ada perilaku tertentu di browser, perilaku dari sistem yang kita buat di browser yang tidak secara langsung ada di server. Kita tidak menghendaki ada pemrograman di server untuk supaya menghemat komunikasi. Salah satu contohnya misalnya untuk katakan entry form ya, entry form itu kadang kan ada semacam tanggal misalnya, kita menampilkan tanggal. Nah, harapan kita apa yang di entry kan user sebagai tanggal ini nanti masuk ke server itu formatnya sudah seperti yang kita harapkan. Kalau tanggalnya itu misalnya servernya menginginkan format mengolahnya itu tahun, bulan, dan tanggal, ya nanti masuknya ke server tahun, bulan, dan tanggal. Atau kalau ada juga yang memformatnya dengan asumsi urutannya itu adalah tanggal, bulan, tahun seperti urutan yang biasa kita lihat. Tapi perlu kita sadari bahwa di dalam coding, di dalam pemrograman itu kadang orang lupa atau malas untuk melakukan konversi gitu ya. Jadi kalau kita misalnya katakan akan melakukan pembandingan ini tanggal satu dengan tanggal yang lain, mana yang datang duluan, 11 Februari tahun 61 atau 7 Juli tahun 63 misalnya, itu mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakang. Nah, kalau kita menuliskannya itu dengan tanggal, bulan, dan tahun, tahunnya di belakang, maka kalau kita lakukan komputasi sorting, mengurutkan, urutan itu biasanya dengan most significant digitnya itu kan yang di depan. Misalnya katakan 237 kita bandingkan dengan 698, maka yang pertama kali dibandingkan yang paling depan. Kalau yang paling depan ini sudah lebih besar 6, ya sudah, ini angka ini pasti lebih besar daripada yang di atasnya. Tapi kalau ini sama, misalnya ini 298, ini lihat yang berikutnya, jadi kita baru tahu nanti mana yang duluan. Nah, kalau kita perbandingkan 11 Februari 961 kita perbandingkan dengan 5 Agustus 1972 misalnya, mana yang lebih besar, mana yang datang duluan. Kalau kita menggunakan pembanding angka, maka pembanding angka itu akan melihat yang paling depan. Ini 1, ini 5, ini 5
lebih besar sehingga kita melihatnya ini lebih belakangan misalnya semacam itu. Tapi bisa juga katakan ini angkanya di sini yang 11, di sini yang tanggal 23 misalnya. Februari ini 2, ini 1. Ini jadi ini 2 terlihat lebih besar kan, kalau dibandingkan jadi tidak benar hasilnya. Nah, maka banyak orang menyimpan tanggal itu dibalik. Jadi tahun dulu 1961, 0211, kemudian 1972, 01 misalnya. Nah, dengan seperti ini maka orang membandingkan 19, 6 dan 7. Nah, ini berarti ini sudah lebih belakangan, ini tahunnya dulu. Tapi kalau kita urut kebalik tadi, nanti mengurutkan tanggalnya menjadi keliru. Ya, mengurutkan tanggalnya bisa keliru. Jadi kalau ini 1961, 0261, kemudian mungkin kita mengurutkan 11 atau dengan 01 dan 11, urutannya bisa berbeda mana yang lebih dulu, karena ini signifikan, yang signifikannya ada di sana. Tapi kalau kita tuliskan tahun dulu, bulan baru tanggal, maka sortingnya bisa sesuai. Nah, pengolahan ini itu harapannya bisa diselesaikan di klien saja. Kemudian server tinggal terima hasil akhirnya, gitu ya. Jadi pengolahannya itu ada di klien, server tinggal terima akhirnya. Ada banyak hal yang kita harapkan bisa diolah di klien, termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa penentuan posisi, penyesuaian tampilan dari potret dan landscape itu harapannya juga bisa diselesaikan di klien, meskipun tidak selalu bisa. Contohnya ada, kalau kliennya itu katakan posisi potret, ini kan sempit, dengan posisi sempit di sini, maka datanya ya hanya bisa 1 kolom gitu ya. Tapi kalau dalam posisi landscape ini bisa dibuat 2 kolom. Ini untuk menu, ini untuk kontennya. Sementara kalau posisi potret mungkin kita buat ini menunya di sana, lalu kontennya di bawah, dan menunya sendiri juga mungkin terbatas lebarnya dan seterusnya. Harapannya ini sebenarnya bisa diselesaikan di klien sehingga tidak harus merepotkan server. Nah, tentu saja banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan. Nah, seberapa besar sebenarnya target audiens kita untuk bisa menerima komputasi yang berat di sisi klien, termasuk kalau ketika kita nanti akan melakukan komputasi yang lebih berat lagi, semacam katakan face recognition gitu. Itu ada 2 kemungkinan. Kita bisa masukkan library model face-nya itu ke klien, kemudian recognition-nya dilakukan di klien, nanti data yang keluar tinggal, artinya kan yang motret kan klien ya, yang olah kameranya kan jelas klien ada kameranya, dia olah. Kemudian kalau recognition-nya sekaligus dilakukan di klien itu bagus, dalam arti nanti komunikasinya menjadi sangat ringan gitu. Saya ngolahnya ya mulai yang sederhana, menentukan dia wajah male atau female misalnya, atau mengestimasi usia, ini anak-anak, remaja atau dewasa, sampai ke menetapkan ini orang namanya siapa. Itu kalau seandainya modelnya bisa diinstalkan di klien, maka klien bisa melakukan itu, sehingga yang dikirim komunikasi untuk selanjutnya itu menjadi sangat ringan. Jadi yang berat-beratnya itu ada di saat install. Biasanya nanti installnya misalnya sedang ada koneksi wifi gitu ya, yang mungkin di kantor dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat sudah terinstall,
Maka untuk selanjutnya pada penggunaan itu komunikasinya menjadi relatif ringan kalau kita bisa install sesuatu yang berat. Tapi menginstalkan sesuatu yang berat di perangkat klien juga harus kita pertimbangkan. Target klien kita itu siapa. Kalau kita ingin meraih target pengguna yang seluas-luasnya, kita juga perlu mempertimbangkan versi dari device-nya, baik hardware-nya maupun software-nya. Baik hardware-nya maupun software-nya harus kita perhatikan untuk kita bisa mendapatkan target audiens yang lebih luas. Oke, saya kira itu pengantar dari perkuliahan seputar nanti di line server dengan model web. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.